Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, annyeonghaseyo. Apa kabar semuanya? How are you guys? Udah lama nggak buat video karena sibuk. Gaya banget sibuk. Kali ini gue mau bikin video mengenai bagaimana caranya berobat di Australia. Nah, lihat muka gue ini kelihatannya happy, tapi sebenarnya hari ini gue lagi sakit. Nggak dari hari ini sih, tapi dari hari sebelumnya. Jadi tenggorokan gue tuh sakit banget, sore throat gitu kan. Terus jadi bikin kepala gue pusing, terus minum aja susah, ngomong susah, makan susah gitu. Jadi gue nggak kerja ya kan, gue teks mereka nggak kerja. Gue kira hari ini bakalan bisa kerja, tapi ternyata masih nggak bisa. Dan mau nggak mau gue harus pergi ke klinik. Alhamdulillah selama di Australia itu jarang banget ketemu dokter. Palingan waktu gue di Ayers Rock ya, di Kings Canyon, waktu itu gue sakit yang benar-benar gue harus ketemu dokter. Mata gue bengkak karena digigit sama lalat gitu kan. Terus yang kedua itu gue ke dokter gigi, cabut gigi ini nih. Dan ini yang ketiga. Tapi di sini sebelum ketemu dokter kita harus bikin janjian, make appointment. But the problem is when we have to make an appointment in the website asking you about did you have a fever, sore throat, coughing, or headache or something like a flu symptoms, they don't want to accept you because they're thinking like you got the COVID symptoms. So I wish it's not. I wish, because it's just tonsil that I got. Look at that. So really bad, guys. I had this problem if I really tired, drink lots of soda, and what else? Eat a lot of sweet things. Nakal emang. Kemarin tuh kayak waktu dinner cruise, karena nggak bisa minum alkohol jadi gue minum soda banyak, cola lah, terus Sprite, terus jusnya juga karena jus botolan nggak bisa diriku. Jadi kayaknya itu yang bikin tambah sakit tenggorokan. So ini gue lagi siap-siap mau berangkat ke klinik. Jadi di sini tuh banyak kliniknya. Lu bisa pilih mau yang mana. Tapi gue sih pakai nyari yang ada asuransinya. Soalnya gue udah terlanjur bayar asuransi. Sayang kalau nggak dipakai kan. Juga kalau misalnya tanpa asuransi pasti biayanya mahal. Dan gue nggak tahu berapa yang akan di cover sama asuransi. Tapi gue tanya-tanya temen, dia bilang kalau misalnya lu punya asuransi, untuk konsultasi itu gratis, tapi untuk beli obatnya baru lu pakai duit lu sendiri. Nah nggak tahu ini si asuransi gua bupa bisa bayar obatnya juga atau enggak gitu. Dan di tempat kerja gua kalau misalnya lu sakit lebih dari 1 hari, lu harus minta medical certificate. Itu kayak surat dokter kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia kan surat dokter nggak bayar ya, tapi nggak tahu kalau di sini bayar apa enggak. Dan when I check at the website like Top End Medical, dia paling terkenal di sini. Di dokternya itu when I check it, a lot of from India. So I don't know, bukannya maksud gue untuk rasis atau apa, tapi gue belum pernah sama sekali ditanganin sama dokter India. Kita coba aja. Dan anyway, stay tuned.
So after I get out from the bus, jadi gue harus jalan lagi. Kalau naik mobil sih cuma 5 menit ya, tapi kalau naik bus ya begitulah. Cek sulung. Terus ini adalah Casuarina Square, mall terbesar di kota Darwin. Just it. Nah, kliniknya itu setelah kita lurus ada lampu merah, belok ke kiri, jalan lagi. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi kan kemarin itu gue bikin video mengenai pergi ke dokter pas gue sakit, tapi gue nggak ngelanjutin karena gue bener-bener gak ada energi dan sempat shock juga habis dari dokter itu. Jadi gue ceritain aja sekarang summary-nya. Kemarin itu pas gue bikin video mengenai ke dokter, jadi gue udah jalan ke Casuarina Pen, tapi di situ ternyata dokternya semua full book. Padahal sebelum gue berangkat itu dokter masih ada yang kosong gitu kan, jadi gue bisa booking. Tapi menurut gue, oh ya udah deh, gue jalan kaki aja dulu ke sana. Gue jalan dulu ke sana, nanti kalau udah mau nyampe, dekat kok dari rumah gue ke Topen gitu kan. Tapi salah guys, jadi lebih baik kalian bener-bener booking aja dulu baru datang ke sana gitu. Walaupun deket, langsung datang langsung terus booking di sana nggak akan bisa, karena dokternya semua udah habis. Dan hari itu juga gue harus bikin yang namanya medical certificate, kayak surat dokter gitu lah kalau di Indonesia kan. Bedanya kalau di Indonesia kita bisa ke dokter mana aja tanpa harus booking. Kalau di sini apa-apa harus booking dulu gitu kan. Terus gue carilah ke dokter yang lain gitu. Ternyata sama, nggak ada dokternya gitu, udah full book. Ada juga besoknya atau 2 hari kemudian gitu. Alhamdulillah gue ketemu sama ibu-ibu Indonesia yang dia udah lama di Darwin gitu kan. Terus jadi dia bantuin gue nyari dokter, dan ketemulah satu dokter, satu klinik di Karama. Karama itu jauh banget dari daerah Casuarina, dia suburb lain gitu kan. Casuarina itu suburb, nah ini Karama suburb yang lainnya. Ya, driving taking like 15 minutes, I think so gitu kan. Kalau naik bus lebih lama lagi. Jadi rutenya dari Casuarina ke Karama, lewatin banyak banget stopan. Alhamdulillah sama ibu-ibu ini diantarin ke dokter itu. Terus gue ketemu dokternya, ngantri ya kan. Pas ketemu dokter, dia meriksa, nanya-nanya kan gejalanya apa gitu, udah berapa lama. Terus dia periksa tangan itu pakai tensi, kalau nggak salah sih namanya tensi ya, tensi darah, tekanan darahnya diperiksa. Terus dicek tenggorokannya. Udah habis kayak gitu, gue pikir dia bakalan ngasih gue obat ya, tapi dokternya nggak ngasih obat sama sekali. Oh my goodness. Dan gue juga sakit selain tenggorokan. Kalian yang gue tanya ya, Ana di Darwin tuh kalau misalnya summer kayak pasti Darwin tuh cuma punya 2 musim hujan sama musim panas. Dan sekarang udah masuk ke wet season gitu kan, dimana suhunya itu lebih panas daripada dry season. I don't know why. And because I'm wearing the long things like long shirt and everything, jadi tangan gue itu gatal gitu kan, di ini apa susah lagi sorry, di pergelangan sini, di lipatan ini ya, siku. Terus ketik gue kasih unjuk dong ya, kenapa ini kayak gini. Dan ternyata dokternya cuma ngomong, itu eksim. Oh my god, you know what, eksim itu kalau di Indonesia udah bener-bener yang gatalnya
keterlaluan gitu. Maksudnya bikin kulitnya itu bener-bener parah ininya, rusaknya gitu. Tapi kan gue belum, cuma gatal doang kayak biang keringat gitu, tapi ini bener-bener gatalnya melebihi biang keringat biasa. Dan dokternya tadinya nggak mau ngasih apa-apa, tapi gue paksa ya, karena yang tenggorokan gue dia nggak ngasih apa-apa, gue paksa aja. Gue minta krim dong, gue udah beli krim tapi masih gatal, gue bilang gitu. Akhirnya sama dia dikasih, dan gue tanya lagi dong, ini krim ini sama krim yang gue beli bagusan mana? Tuh, dia bilang ini sih lebih kuat. Oh oke lah, gue pakai. Dan habis itu gue ke reception, tanya harganya biar berapa. Dia bilang $40. Sudah sekalian surat referensinya gitu. Dan gue tanya, ini krimnya gue harus bayar nggak? Kosong dia gitu. Oh ya sudah, kalau nggak bayar $40, karena gue pakai insurance kesehatan, namanya Bupa. Jadi Bupa will pay to that doctor, will pay to us like $39. Jadi kita cuman bayar $1 dong. Makanya teman-teman, tips juga buat semuanya, kalau kalian tinggal di negara orang, lebih baik kalian beli asuransi. Jadi kalau kenapa-napa, asuransi yang bakal bayar. Setidaknya kita cuma bayar kayak $1 gitu-gitu, nggak terlalu banyak gitu kan. Dan ya kesehatan deh ya, kalau sakit ribet. Masalahnya adalah dokternya gak ngasih obat, cuman disuruh minum Panadol. Lucu kalau di Australia apa-apa Panadol. Di kita di Indonesia Panadol cuman obat sakit kepala. Aduh. Dah segitu aja teman-teman untuk reviewnya or information kalau misalnya kalian sakit di Australia, ya step-stepnya adalah seperti itu. Oke. Jadi jangan datang langsung ke dokter, kalian booking dulu, menentukan hari dan tanggal, datang tepat waktu gitu. Nggak bisa jam karet kayak di Indonesia, jam karet nggak bisa di sini. Terus siapin insuransinya, dan kalau dokter nggak ngasih lu obat, ya pergi aja ke kemis atau nggak ke farmasi, cari deh obat-obat yang ada di situ gitu. Kalau ada toko Indonesia, I mean like Asian market gitu, kalian bisa beli juga di sana, karena sometimes they sell it from our country. Like kemarin gue tuh beli antangin yang buat flu gitu kan, terus gue beli cepat 3, gue beli adem sari, worth it man. Tapi harganya itu bisa hampir $50 kayak gitu doang kan. Oh mahal. Segitu aja tips dari gue, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, saya Nara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Bye bye.